Bismillahirrahmanirrahim. Tumastagil nuli ketungkul sapa sira bil ilmi kelawan ilmu, au bil ma'isyati atau kelawan pengupah jiwa usaha. Wahtaron lan milih sapa temen sapa sira al afdhala ing perkara kang luwih utama. Aitsuma ba'da sholati duha nuli ing dalam sause salat duha istagil nungkulna sapa sira antaya sira bil ilmi nafi. Bila ilmi ya kelawan ilmu an nafikan manfaat bidini ing dalam agama bita'lim iklan mulang au bita'allum atau iklan belajar au bil mutola'ati atau kelawan ningali kitab au binasri atau kelawan nusah au binasri atau kelawan tulodo lil kitubi maring pura kitab. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna minaz dzunubi temen setengah ikut setune anna minaz dzunubi teman setune iku setengah saking teman setune iku setengah saking pira-pira anane dosa. Teman setune iku setengah saking pira-pira dosa danuban ya ana pira-pira dosa. La yukafiru kang ora ngilangaken ha ing dzunub apa salatun salat wala saumun lan lebur puasa. Wala hajjun lan ora bisa den lebur apa hajung ibadah haji. Illal humuma angin bisa nglebur apa prihatin fi talabil ilmi dalam golek ilmu. Wa qala lan ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ante sapa wong iku jaat teka pajaluhu mangsa patine man wa huwa halata man iku yatlubu nyupri sapa man al ilma ing ilmu. Laqiyani mangka tetemu sapa man ingsun ing Kanjeng Nabi. Walam yakun hale ora ana iku bena ing antane man wa benal anbiya ilan ing antane para nabi apa ila darajatun pangkat wahidatun kang siji. Mari kita teruskan tentang keutamaan daripada mencari ilmu dan termasuk daripada mengkonsep sebagian waktu kita. Apa kesibukan kita yang kira-kira bisa mendekatkan diri kepada Allah? Ya harus bil ilmi, dengan au bi ibadatin atau kelawan ibadah. Ibadah iku akeh. Tidak hanya sholat, zakat, puasa, termasuk membantu saudara pun juga ibadah. Dinatun ibadah oleh pahala. Au bil ma'isyah atau kelawan pengupah jiwa usaha. Wahtarona al afdolah. Mana kita yang lebih utama harus kita pilih. Kita harus bisa memilih yang lebih utama. Sholat duha itu hukumnya sunat, tapi setelah kita melakukan sholat duha, istaghil anta bil ilmi an-nafi. Jika kita tidak dalam sibuk berusaha, ya lakukanlah sholat duha. Setelah sholat duha, kita sibuk dengan ilmu yang bermanfaat dalam masalah agama seperti halnya mengajar, belajar, atau melihat kitab, ataupun juga mencari suri toladan terhadap kitab-kitab. Karena sebagian daripada dawai Kanjeng Nabi, ada sebagian dosa tidak bisa hilang karena melakukan sholat, dan tidak bisa dosa itu dihapus dengan melakukan berpuasa, dan tidak bisa pula dosa itu dihapus dengan melakukan ibadah haji. Tetapi dosa itu bisa kita hilangkan bil humumi ilal humuma fi talabil ilm. Dosa itu bisa hilang ketika kita betapa sulitnya mencari ilmu. Karena ilmu kuangel. Ilmu itu bagikan air. Air tidak mungkin kepada dataran yang tinggi. Begitu pula ilmu akan masuk bagi orang-orang yang rendah diri, karena rendah diri itu lebih cepat memasukkan ilmu agama. Dan barang siapa yang dalam keadaan mencari ilmu lalu ia sampai meninggal, lagi ilmu meninggal, maka kelak di akhirat akan bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada pangkat melainkan pangkat itu adalah
deretan yang sama. Jadi gandeng bae karo Kanjeng Nabi. Masya Allah. Ini termasuk orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung adalah bisa bertemu dengan Kanjeng Nabi. Nah, zaman pun bisa duduk bareng. Padu ngimpi karo Kanjeng Nabi mawon termasuknya wong sing bersih. Angel. Hanya orang-orang yang muka sapa sing ketemu. Ya pengen ketemu karo Nabi tapi angel. Angel bisa. Angelnya ya mau. Karena kurang ngamal alias kakean dosa. Dan barang siapa yang menulis satu huruf, satu masalah, bahkan nama tasaddaqu bidinarin wa taqraqaba. Orang yang menulis satu huruf bagi seorang laki-laki yang muslim dan kayak ia bersedekah 1 dinar atau membebaskan seorang budak, atau kita itu dalam sibuk setelah melakukan sholat duha ibadah semampu kita, karena yang namanya ibadahnya orang-orang dulu seperti para sahabat itu satu hari bisa mencapai 12.000 baca tasbih. 12.000 baca tasbih. Kita mah telu ke pokok jamaah. Bakal beli jamaah ya beli maca. Wah sahabat maca tasbih ping rolas ana sing wiridane 30.000. Ana sing wiridane iku 300 rakaat. 300 rakaat berarti ku 150 salaman. Terus ibadah sedina sewengi. Sedinane ku 150 salam pegaweane. Ilok isi ngaji kita. Karena aduh bisa. Makanya kita tidak boleh menghina para sahabat. Aduh amalek. Sampai 600 rakaat, sampai 1000 rakaat itu adalah kelakuannya para sahabat. Ada yang kebiasa setelah sholat duha itu membaca Al-Quran 1 hatam 1 hari 1 malam. Ada yang berpikir-pikir 1 ayat, itu ibadah. Wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isatan dhanka. Inna lahu ma'isatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka kehidupannya akan sesat. Jadi orang yang berpaling dari kitab Al-Quran kehidupannya akan sesat. Tapi kalau kita berpikir terus apa yang di dalam kandung sebuah kitab Al-Quran, maka itu pahala. 1 ayat diteliti terus dipikir, itu juga mendapat pahala. Al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, terus diteliti, dihayati, dipahami. Itu pegaweane wong bengen. Wa min al-ibadat al-istighal. Wa min al-ibadah. Wa min al-ibadah, sebagian daripada ibadah al-istighal bima yusalli bihi khairun ilal muslimin. Sibuk membantu kepada orang-orang muslim, menolong kebaikan, berbuat baik kepada sesama muslim, membantu dalam segi kesulitannya, membantu dalam segi kerepotannya, minimal berpikir atau membantu batur, itu termasuk daripada al-istighal bil ibadah. Aja sampai anak wong lagi susah malah diceburaken, anak wong lagi blendak malah dijonglokaken. Itu ya yang jelas, ketika kita ada teman yang sedang susah, terus kita mencari solusinya yang baik, insya Allah akan dibalas oleh Allah yang baik. Dan barang siapa yang tidak mau menolong, ya kelak akan tidak ada yang mau menolong.
Makanya dalam kehidupan itu ya, tergantung kita menanam. Wa may yassara qulubahum wa ma tasrabu ila amal as-solihah ka khidmatil fuqaha. Sebagaimana kita membantu ulama-ulama fikih tanpa pamrih, membantu orang-orang ahli fikih tanpa pamrih. Itu pun juga termasuk ibadah. Dalam kitab Ta'limut Ta'lim di sana dijelaskan, barang siapa yang mencintai kepada seorang kiai, seorang ulama yang benar-benar ulama, maka anak putune bahkan kalau tidak itu sama buyute anak baik sing dadi ulam. Tetapi lamun kita menanam satu kebencian, ya anak putune kita aja takun harapan bisa ngaji. Ya, karena kita dewek sebagai wong tua itu wis menanam kebiasaan ning para kiai. Namun pengen duwe anak pinter putune pinter bisa ngaji, ya kudu seneng ning kiai. Minimal maka wis senang ya saja mandi urusan. Tidak ada istilah hitung perhitungan. Wasufi dan juga menolong ulama tasawuf, ulama sufi walidin waktu fi asqalihim. Terus kita bagaimana memahami tentang kesibukan-kesibukan pekerjaannya. Dan barang siapa yang mau membantu orang alim 7 hari saja, maka ia akan mendapatkan pahala ayat yang ibadahku 7.000 tahun. Bantu wong alim 7 dina kaya dene ibadah 7.000 tahun. Itu termasuk daripada istighol bihi khairan, termasuk juga al ibadah atau tasdi'il janaiz. Ngiring jenazah itu diniatin yang ibadah. Ngiring jenazah diniatin yang ibadah. Ilal maqabiri sampai tekang kuburan, sampai tekang dikubur. Beda. Baka anak wong mati aja sampai kita itu mau dipendem. Baka dipendem kanggo ayam, kanggo wedhus. Baka wong mati dipendem durung jaga. Pendem berarti ya kurang beretik. Hari wong mah dikubur tapi jadi adat ya, tapi kan bisa dirubah padasan apa bedanya untuk karo dikubur karo dipendem. Mungkin kesannya ka dipendem kayak ayam mati, entok mati kan dipendem. Dipendem durung wes ya. Nah itu sedikit kita merubah dalam hal bicara. Jika itu adalah sangat tidak layak, tidak pantas, maka bisa sedikit dirubah. Kait amil fuqara wal masakin. Belajar menjadi orang yang dermawan. Jika ada kekurangan makan dan minyak dikasih. Tapi ya baka sedekah ki sing bagus. Sedekah panganan yang kira-kira bisa sedekah kelambi kira-kira bisa Pai sedekah panganan sing wis mampu si prewet. Mangga aja Kang. Gue diampu. Iya. Delenge bae dikon. Kira-kira mencari yang baik. Sing kira-kira kita kula menamangan pun gak gelem. Aja sing bagus mah dirawati. Sing biasa kanggo sedekah. Ya sing bagus supaya diterima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habul amal kana ba'da idkhalus surur 'alal muslimi. Amal yang baik setelah salat fardu adalah idkhalus surur 'alal muslim. Gawe bagus ning wong. Bebungah ning wong. Aja sampai kita metu ning omah gawe dosa karo tahu pisan kan. Jadi ya kelakuan kita itu berarti ria. Ya anak-anak wong motor mogok ya dibantu sebisane hari bisa aja ngomong bisa. Kalau mau narupane anak wong tukang tambal ya aja ditodokakeun sing ado-ado aja dienggok-enggokakeun. Lamun lebih beru. Ini termasuk kayak turur. Contohnya Kang ya sing aran tambal ban jadi di aja masih ada juga. Kurangnya mana kuparat. Contoh kecil ini.
Hari umekin jadi pun dijumek. Wah mana kok menggok mana aja menggok mana kok apaan. Terus ketika karena langka, dibalik bangor gitu kan. Itu namanya menyakitkan. Suatu saat dia pun juga posisinya kayak konon, yang aku harapan dibalas nih. Aja takon dosa. Wastaqil anta bima tahtaju ilaihi min amril ma'isha minal iktisab di nafsika. Begitu pula setelah itu suruh kita tetap berusaha mencari barang yang halal. Untuk apa? Untuk menjaga awak kedak diniatnya ibadah. Waliman namautu lanulai surakan tayya al-iyal wa tas'al al-qatil ibadah. Dan memberikan nafkah kepada orang-orang yang kita tanggung. Ya anak rabi itu ada tanggungan kita. Sekarang ada satu pertanyaan. Bagaimana kalau nanti kita sebagai seorang istri itu yang ngasih nafkah, kang sehingga posisi itu sampai keluar, ini harus ada izin dari sang suami, dan suaminya pun juga ya harus bekerja. Tidak boleh membantu seorang suami ini lagi bekerja kecuali suaminya lagi kering, alhamdulillah aja sama. Ataupun juga ada kesibukan yang lain yang sifat positif, itu ya orang apa-apa, asal ada kesepakatan, ada ridho, atau ada ridho dari sang suami, tapi niatnya membantu, jangan menjadi tulang punggung, sekedar membantu bae bakal wis jawis tuku tolongatan li'annu la salakan al-ayal wa tas'al al-aqd fil ibadah wa dzalika bisalamatun wa dinika minal ma'asi. Yang namanya istighol, kesibukan dalam usaha itu dengan selamat agamanya dari maksiat. Ketika kita usaha itu aja sampai agama kita yang diubah dari dosa bah. Dan keselamatan orang-orang muslim min syarri lisanika aja sampai ketika kita bertemu dengan batur-batur itu belenak gara-gara ucapan gitu. Waktar al-afdol, begitu pula yang namanya tingkah laku itu ilokan berkeras. Anak wong itu karena anak-anak benak nang omongan, anak-anak benak nang tangan. Tangan aja ya, rusuh bakal nang bocah pun. Ya aja. Dimiliki kabeh aja kayak bocah. Jadi sedikit menjaga hal-hal yang berharga aja sampai kita berani, itu bukan hak saya. Ya paling minimal izin. Dan berusaha kita mencari ilmu ini cara membagi kita beribadah. Ibadah li anu yakhtalifu bi ikhtilafi halis fal yanzur ila kaifa mayur asad dan ta'tirun fi fal wadib alaihi fa idza asa bimalalin minhu fal yantaqila ghairi. Kadza fadu al-Ghazali wa kadza takhtaru al-Yaqubi kamil al-maqasid. Wali alimin fadun ala man ya'budu fadul badri alal kawakibi fil jala. Orang yang alim mengerti itu lebih utama daripada orang yang abid. Karena apa? Orang yang alim bagaikan bulan di malam purnama, kalau orang ibadah bagaikan bintangnya. Hari bulan purnama kan padang. Kenapa demikian? Karena sifatnya orang-orang yang alim itu memberikan satu pelajaran sing sifatnya itu berentak. Berentak itu merambat. Ketika kita punya satu ilmu diberikan kepada orang lain, yang jelas ilmu kita tidak mungkin akan habis. Ngerti bab wudu, ngerti bab haram halal. Wudu iku banyune kudu rong kolah. Banyu wudu iku aja sampai banyu secibuk. Banyu secibuk kanggo wong 5. Iku ya orang hal mustakmal. Diwarai mating ning batur-batur. Iku juga dapat pahala. Sing aran alif kaeng kenen, sing aran ba kaeng kenen, sing aran ta kaeng. Iku arane brente. Sing aran sembayang iku lamun anu hukumnya wajib ditinggal oleh dosa dilamun oleh pahala.
Sing aran salat iku lamun Nabi sembayang ketika waktu keturun ya kudu ngodoni. Itu juga ilmu dan harus disampaikan. Karena kelak mereka manusia itu akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak melaksanakan sholat? Apa itu sholat wahai malaikat? Saya tidak mengerti sholat. Adakah orang alim di sana? Ada. Ditekan orang alim. Nah apa jadi ngono Nabi diwarai? Apakah engkau membuka pengajian? Apakah engkau tasri ulil ilmi, menggelarkan ilmu? Ya, tapi budaya jadi gelem ngaji. Berarti salah wong mau. Tapi lamun wong alim yang meneng bae. Sementara posisi tidak ada yang tahu bahwa sholat itu wajib, maka disitulah bahayanya wong. Repot ditakoni. Makanya orang-orang perempuan yang tidak mengerti bab haid itu ya harus bertanya kepada suaminya. Kalau suaminya tidak bisa ya takut. Ulangnya kudu ngerti. Sing harapan rumah tangga ya kudu ngerti. Di sing aran darah haid, di aran darah nifas, di darah istihadah. Itu juga harus dipahami. Makanya dari itu banyak. Ada kalanya perempuan yang bingung, ada perempuan yang sadar, ada perempuan yang tidak ada perempuan yang tidak bisa membedakan mana darah yang kuat, mana darah yang lemah, itu banyak. Nah ini sampai 3 bulan kadang yang namanya istihadah. Kok dicangkane hebat. Jadi blok sembahyang, blok puasa 3 bulan. Tidak ada dalam kaum muslim 3 bulan. Head tidak ada. Pasti itu adalah istihadah. Kalau kita langsung diponis hukume istihadah kabeh, ya wis enak mau ada 3 bulan bisa sembahyang. Dari situlah tanggung jawab seorang tua. Lambe bisa ya kudu ngaji. Lakine repot jenang pegawai ya kudu dipasrahkan. Harus belajar. Karena orang yang alim adalah man huwa al-amil bi ilmi. Orang yang alim itu adalah orang yang melakukan ilmu yang amalkan nang ilmu al-alim wa al-amal. Walau kana lahu kitabun katsira. Orang alim itu ya orang sing dilakoni amalnya walaupun kitabe wake. Afdhalus shadaqati 'ala al-mar'u al-muslim 'ali ilman, tsumma yaslahu akhu al-muslim. Dalam hal bersedekah pun juga seseorang itu harus mengerti kepada orang yang muslim tentang ilmunya. Jadi afdhalus shadaqah itu ta'ala al-mar'u al-muslim ilman. Ngupai ilmu itu termasuk sedekah. Sebaik-baik sedekah adalah mengajarkannya seorang yang muslim tentang sebuah ilmu. Lalu orang itu mengajarkan lagi kepada saudaranya. Karena sedekah sing lebih bagus. Rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah. Yang dimaksud dalam ilmu di sini adalah ilmun syar'iyyun. Ilmu syariat dudu bangsari adudu. Gagal bangsari ya. Tetap jadi ilmu syariat itu ya ilmu yang hakikatnya Gusti Allah majazane Kanjeng Nabi yang mengantarkan kita ke alam akhirat. Karena ilmu syar'i. Au makana alatan ataupun juga ilmu yang sifatnya menjadi alat bagi ilmu syar'i. Apa bisanya alat itu? Kayak ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu tajwid, ilmu tafsir dan seterusnya. Itu juga ya penting. Fatul ilma shadaqatan wa min afdhil anwa'i shadaqah li anal intifa bihi. Dan orang yang mengajarkan suatu ilmu adalah sedekah karena itu lebih utama dari teman-teman sedekah, karena yang namanya sedekah berupa ilmu itu bisa diambil manfaatnya. Nah, silakan kita bahas lagi. Sebelum diteruskan mungkin ada pertanyaan ya. Silakan, jangan lama-lama. Waktu sebenarnya. Barusan maca iku yang ngoten. Sing angel iku nglakonin. Silakan Bang Imam. Pertanyaan dari
Bagaimana? Seperti apa jika kita mengejar akhirat dan kita pun tidak melalaikan dunia? Jadi hukum daripada nafkah itu adalah wajib. Seorang suami harus memberikan nafkah kepada istrinya, kewajiban. Jangan sampai terlantar ataupun juga keluarganya itu tidak punya apa-apa yang sehingga sang suami pun juga diam saja, tidak boleh. Pertanyaan jangan kejarlah akhirat jangan sampai meninggalkan dunia, itu lebih baik daripada kejarlah dunia jangan sampai melalaikan akhirat. Tetapi yang dimaksud hiduplah atau kejarlah akhirat, kejarlah dunia seakan-akan hidup itu seakan-akan besok akan mati, seakan-akan hidup masih lama. Kejarlah dunia seakan-akan hidup masih lama. Jadi lamun waktu duhur istirahat, sembahyang, balik tas beduk jam 1 mangkat maning lamun ning sawah. Balik bae madesan ka aya langkah dina maning bae kan bahasane wong Bermayu mah. Aliran aya langkah dina maning we gampang sukiki diterusakeun atau tas beduk balik bae tinggal salat. Ini kejarlah dunia seakan-akan hidup masih lama. Tetapi kalau akhirat, kejarlah akhirat seakan-akan sekarang akan meninggal atau besok akan meninggal. Jadi waya gilirannya waktu akhirat tidak bisa ditawar. Kata langsung mati kok nenek bisa sukiki. Itu yang dimaksud. Tapi sejauh mana? Ya sejauh yang namanya berusaha mencari dunia itu jangan sampai meninggal kewajiban. Nah, terutama yang ditimbang manusia itu adalah kelak akhirat adalah yang ditanya itu pertama sholatnya. Bener beli aja sholat. Bahkan dibuka sholatnya bukan ngampret, ruwet, ngampret. Mana ya pada. Tapi lamun diseleksi sholatnya bener 5 waktu nih. Ya insya Allah mana kurada anak dispensasi, anak kortingan istilah orang apa aja. Yang dinilai kita sholatnya bener ya mana ya bener. Syukur-syukur ya berjamaah mau. Nah itu salah satu kita memberikan motivasi kepada diri kita sendiri bahwa kejarlah akhirat seakan-akan besok akan mati. Jadi kudu. Terus maning orang yang beribadah adalah orang yang mencintai dirinya sendiri. Lagi emanik awak dewek. Bakal wong gelem sholat, zakat, puasa, haji, terus menjauhkan larangan Nabi Sallallahu itu lagi melas ning awak dewek. Oh iki rupanya kinuman ki barang ya aja. Berarti lagi melas awak dewek. Oh besok akan ditaklui nang Gusti. Siapa yang melarang? Ya keimanan. Nah apa dilarang? Karena bedining Gusti Allah. Nah itu termasuk hal-hal yang diharamkan tadi. Ketika kita karena Gusti Allah, maka insya Allah Gusti Allah pun juga akan menolong. Terus ada lagi ya pertanyaan kedua dari Joko Diki. Urutan yang benar antara syariat, ilmu hakikat, thariqat, ma'rifat, sekalian contoh ya. Apa orang yang mendalami ilmu keempat-empatnya? Kalau secara teks, saya ini belum masuk thariqat ya. Cuman ning kitab Mawon itu sebenarnya sudah dibahas dalam keterangan yang pertama bahwa pertama kan syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat. Baikkan mutiara di lautan, ya syariatnya ya kita ninggonone ya persiapan gawe kapal perahu terus ora kota nganggo dalan ora mungkin perahu iku langsung ngemet inten dan hakikatnya yang ngono anak inten sehingga mendapatkan predikat ma'rifat. Akan tetapi orang-orang yang ma'rifat itu tidak ada yang dibicarakan saya bisa usul dumateng Gusti Allah. Nikmatnya orang usul kepada Gusti Allah tidak bisa, itu adalah rahasia. Karena khawatir ketika dirinya itu adalah sudah usul maka kewaliannya itu ya dicabut. Ngoten. Nah ini kita tingkatan-tingkatan itu dengan sendirinya yang namanya
sholat berjamaah itu adalah langsung torekot, langsung Kanjeng Nabi sing baik anjuran sholat berjamaah. Ya lamun langsung menghakikat tanpa sholat, ya Kanjeng Nabi bega masih sholat sih prewe. Sementara Kanjeng Nabi itu adalah orang yang semuanya itu adalah sumbernya sing Kanjeng Nabi sing paling alim, sing zuhud, sing apa itu ya sing sifatnya positif adalah Kanjeng Nabi sumber yang utamane. Sehingga kita harus lakoni ya sholat 5 waktu bega sing bener dengan syukur berjamaah dengan sendirinya insyaallah iku arepan ngupai dalan sebagaimana asal ya harus dengan ilmu. Man salaka tariqan jalal tamisus fi masallallahu bi tarqinal jannah, barang siapa yang mengambil satu jalan untuk mencari ilmu maka akan dimudahkan pula kelak di akhirat jalan manjing suarga. Tapi aku kudu gelem berarti ilmu itu ya manfaatnya kan gak waktu yang bisa menasihati adalah ilmunya, tetapi ilmu ini jangan sampai kalah oleh hawa nafsu. Tapi kalau masalah terokot harus ada gurunya, harus ada mursyidnya, harus ada yang mengajarkan. Karena tidak ada gurunya ya gurunya setan. Harus mulai mutabar sampai tengah tingkatan terus sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang jelas harus kepada bidangnya. Sudah ranah-ranah ilmu. Tetapi ya orang-orang yang itu punya prinsip sendiri-sendiri. Jadi tingkatannya mau reat, repot, hakikat, ma'rif. Bilang kau ngaku ma'rifat, bilang paling gaman arafah nafsa, arafah. Kalau tidak ya ngerti pangeran. Ya, cukup. Wah ya mah. Gabung langsung ya. Ya siji-siji bae. Kenapa ibadahnya wong sing berilmu lebih akeh pahalane daripada kurang berilmu? Pembedaannya ning apa? Contoh pelaksanaan ibadahnya. Ada kalanya orang beribadah karena terpaksa. Anak kalanya ibadah itu melu-melu. Anak kalanya ibadah karena senang. Sehingga kayak ya kita karena kewajiban. Sehingga kenapa orang-orang yang alim ibadahnya lebih besar? Karena melalui prosedural. Syarat rukunnya ya benar. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana aku salat bagi jarene Kanjeng Nabi. Berarti kan geplak tular sahabat gitu. Kayak dene baginda Kanjeng Nabi. Nah, lamun jare Kanjeng Nabi ya kudu banyu wudu dingin. Jika ana salat tahiyata salat sunah wudu. Anak kalane salat ning kono entes banyu wudu ya salat sunah terus apa itikaf itu ya sing ngajarkan Kanjeng Nabi. Lamun wong beli ngerti sih prewet. Tanpa adanya ilmu langsung melakukan ibadah. Itu contoh yang kecil salat. Artinya satu-satu diprioritaskan. Salah satu contoh saja. Wong sembahyang ning konone aurate katon. Tetap tidak sah. Iya, karena harus ditutupi ketika waktu sholat. Nah, begitu pula lagi sholat nganggo barang najis. Nganggo barang najis itu tidak sah. Karena sholat itu adalah kudu suci tempatnya, suci pakaiannya, dan suci awak. Wah ya, lu ya awaknya jentas kemek-kemek jago. Akhirnya ya, wah sholat mampu. Iya ya mampu ya batal. Cuman kan mau ngerti ayubah. Nah, disitulah tidak diterimanya. Makanya satu sisi ibadah itu ya harus benar-benar melalui aturan. Karena apa? Karena ningkonone wa yuqimuna sholat ay bisurutihi. Dan orang-orang yang begitu orang-orang yang selalu melaksanakan sholat dengan syarat dan rukun. Syaratnya sholat, rukunnya sholat. Bagi sholat ribut ya bisa. Kira-kira ningkonone sholatnya kayak Kanjeng Nabi. Tapi orang-orang yang tidak punya ilmu ya apa tuh sholat baik ya bangunnya lebih diterima. Mancingnya ganing disortir kan, sortiran enggak.
Makanya ya, kita itu ya kun aliman au muta'aliman au mustami'an wala takun robi'an fatuhlik. Jadilah orang yang alim. Kalau tidak jadi orang alimnya orang yang belajar. Lalu bisa belajar sekarang akan alim beli belajar beli ngerokakan berarti ya rusak. Sehingga ada ilmu yang hukumnya fardu kifayah, ada ilmu mencari ilmu hukum fardu ain. Harapan sembahyang tidak perlu mencari ilmu halal dan haram. Sing wajib iku nglati batal lan sae salat. Iku termasuk fardu ain. Arep mangkat haji. Ya kudu ngaji bab haji. Harapan bersedekah. Kudu ngerti bab sedekah. Sedekah ana ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu yang dibutuhkan. Karena kita kapan sholat, cara dengan sholat. Kita kapan sekolah kelas tingkat sanawiyah SMP, ya kudu mengerti apa kebutuhannya. Aja nglatih ning tingkat SD, proseduralnya ya ora bisa. Iku ana ilmu. Ana sing sifatnya ya fardu kifayah. Kayak ngopeni wong mati, kayak sholat jamaah itu fardu kifayah. Tetapi yang namanya ilmu hal itu ilmu yang fardu ain. Namun anak kecuali wong wis kesitu wah bisa. Ya orang mungkin lah ngaji. Karena barlen waya bubar kelalen. Istilah aduh awor be lumayan. Jaluk ridone Gusti Allah. Terus jag masjid nom ya kudu ngaji. Nah, disitulah bahwa utamanya orang alim itu kaidene para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Al ulama itu pewaris para nabi. Makanya antara ilmu karo wong sing gede ilmu mesti utamaan duwe ilmu. Kayak Nabi Sulaiman ditakoni pengen ilmu tapi pengen harta, pengen ilmu. Maka ada ilmu harta pasti mengikut, tapi kalau memilih harta ilmu tidak mungkin akan masuk. Ya, terus yang terakhir. Kang Hasan Sutomo. Iya, gimana? Dan tolong jelaskan macam-macam hak Allah atas manusia dan hak manusia atas Allah. Jadi hak Gusti Allah kewajibannya kita ning Gusti Allah. Kayak zakat itu adalah hakullah. Zakat itu hak manusia salah satunya. Ya terusnya ya takwa itu hak Gusti Allah ning manusia. Dari Gusti Allah yang mempunyai sifat Al-Qadir, Al-Jabbar, sekarepe dhewe. Gusti Allah ku sifat sekarepe dhewe. Ora bisa diatur nang manusia. Karena Gusti Allah ana urid anta turid wallahu yasa'u ma yurid. Saya punya persepsi, Anda punya persepsi juga, dan semuanya itu Gusti Allah yang menentukan. Kalau planning aja sebatas mana Gusti Allah yang menentukan. Ku hak Gusti Allah apa abang apa ijo. Sing monene wong sugih dadi wong melarat hak Gusti Allah. Sing monene waras dadi gering, sing gering dadi waras hak Gusti Allah. Sing monene wong beduwe dadi sugih ya pirang-pirang hak Gusti Allah. Itulah hak Gusti Allah sekarepe dhewe, dia sifat sekarepe dhewe. Tapi yang jelas bahwa di dunia ini memakai sifat Ar-Rahman. Kasih sayang Gusti Allah tidak mandang dia itu beriman atau tidak, beribadah atau tidak. Cuma dikasih rezeki, dupai waras, bisa ngomong, bisa mikir. Tapi kalau di akhirat, ingat hanya sifatnya itu adalah Ar-Rahim. Gusti Allah memberikan kasih sayang kepada hambanya, khusus kepada orang-orang yang mukmin, yang di luar yang beriman tidak ada harapan untuk dikasih sayang. Tegas. Nah, makanya hubungan keturunan tunggal putu, tunggal buyut, iku anane ning dunya. Ka dulure reang, ka dulure batu reang. Dulure kang tunggal ki, sira maja dunya. Iku ning dunya. Tapi ning akhirat anane tunggal agam. Kalau tuh sajian agama ya beli mancing, beli sinkron Bang Tomo. Sajian agama mah bagena sekandung, bagena se-RT, bagena sedesa. Sajian agama ya sajian alam. Itu pasti
kang siji ning masjid sing jero omah sing siji jondol ya langka ning masjid juga ada batu yang jendi jika kang ereang ya langka aja ya itulah padahal sekeluarga ana loro metune bareng sing lawa sing siji ning masjid sing siji ning ning masjid endi je batu ya langka ya bukan apa mana ya batu jondol kabeh. Disitulah tapi ku ning akhirat ngoten ya. Tapi ya ketika kita sebagai manusia tetap dalam insya Allah supaya husnul khotimah walaupun prewen supaya kita ketemu maning persaudaraan tidak hanya di dunia di akhirat pun juga tetap bersaudara man huwa an-najah ketika Sayyidina Ali ditanya siapakah orang yang sukses Sayyidina Ali apakah orang yang punya kendaraan mewah tidak. Rumah yang baik tidak. Bisnis yang sukses tidak. Padahal sawe pirang-pirang, mobilnya bagus. Ngalor ana duit, ngulon duit kabeh. Apakah itu yang dinamakan? Tidak. Tapi orang yang sukses adalah ketika akhir hayat membaca kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dan kita harus berdoa. Allah nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Kita harus diminta. Yang belum nabi bisa bahasa Arab ya bahasa ya Allah moga-moga kula uripe diakhiri karo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin. Ya lumayan semono baik. Bahasa Jawa baik kan. Mau beli bisa aja bahasa Arab. Jadi bahasa Jawa ya Allah, bagaimana kula sembahyangnya bleta-bleto. Bagaimana kain kena ya lumayan moga-moga kula akhirnya izin gak ridho nagi insyaallah lan akhirnya gawa iman wis cukup yang konon baik buktinya bisa beli apa Allah maj'al di akhiri hayatina biqauli la ilaha illallah beli bisa kayak konon mau coba pirang-pirang sing kayak konon pirang-pirang ya kadang jarang konon membaca jadi itulah adalah minta kepada Allah supaya husnul khotimah. Di setan paling geting bakal ana wong dedonga jaluk ridho nang Gusti Allah karo husnul khotimah. Bubar bae ki anu ki menggoda. Seakan-akan tidak ada harapan untuk sukses menggoda manusia karena digoda gak jangger bae wong pun wajah akhirnya husnul khotimah lan oli ridhone Gusti. Enak oli ridhone Gusti Allah mah. Harapan prewen-prewen gak enak. Wis oli ridhone Gusti tapi yang angel oleh rahmat Gusti Allah prosedural kan awal ijik-ijik oleh rahmat Gusti Allah awalnya ngeten terus sehingga Gusti Allah memberikan rasa rahmat. Ora mungkin langsung rahmat be tanpa ada hukum awal takwa atau hukum ya ora bisa. Nah kesing niru kayak konon kabeh ya repot. Dan itulah bahwa hak Gusti Allah punya hak sendiri ku bebas. Apa adalah haknya Gusti Allah. Wong belajar baik, beli pinter-pinter ya haknya Gusti Allah. Wong makaya baik, beli sugi-sugi haknya Gusti. Itu karena solot teh sih. Namun anu mah pirang-pirang mau sing repot bae mau sing anu ya beli sugi-sugi. Iku karena Gusti Allah mempunyai sifat sekarepe dewe. Purba waseso. Allah ya arep apa ika bebas. Ganti makhluk ganti sing anyar mana ya kehendaknya Gusti Allah. Nah, tetapi haknya manusia kepada Gusti Allah janganlah bertanya tentang Gusti Allah, tetapi tanyalah kepada kita kelak akan ditanya oleh Gusti Allah. Satu amma du'al. Nah itu secara ilmu tauhid. Nah hak kita Gusti Allah pirang-pirang kewajibannya ya paham dewek cuman ya abot ya Pak. Yaitu barangkali yang bisa kami sampaikan. Dan untuk terusnya ya kita berdoa. Cukup pertanyaan. Berdoa mudah-mudahan dalam mengikuti terhadap jejak para ulama kita mendapatkan ridho Gusti Allah dan husnul khotimah. Walaupun sedikit yang penting kan al-istiqomah ya. Istiqomah lebih daripada kan. Moga-moga kita besok di aku nang al-mu'alif adal kitab. Dia aku pernah ngaji
mengukir sejarah kan sejarah wong kae sejarah kae ngomong kayak orang tok tapi hakikatnya hidup adalah masih panjang karena hidup di dunia be perjalanan hidup masih panjang hakikat hidup adalah mengukir sejarah ngomong mana nih mah dewek mana nih bisa dan buka-buka kulalan banyak kabeh guru-guru kula kabeh dan panjenengan kabeh juga boleh berdoa di pagi pada saat ya amin pun kangge kula cukup diampura segala dosa buka-buka kobes kula karo gurune kula niku ya ketemu nanti aku ngoten ya bagian aku lagi akeh dosa Allah kulini ahwalan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.